Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan malam ini kita akan membahas seputar bulan Dzulqa'dah. Karena bulan Dzulqa'dah ini permulaan daripada Ashhur dalam surah At-Taubah 3. Hurum itu ada 4 bulan. Dimulai daripada Dzulqa'dah ini yang berturut-turut. Sendiri satu di antara 3 bulan haji yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, Al-Hajju Ashhurun Dzulqa'dah, dan puncaknya di bulan Dzulhijjah. Dahulu adalah kita akan mengulas sejarah dulu. Ada apa di bulan Dzulqa'dah? Setelah itu baru kita menjelaskan tentang keistimewaan. Al-A'raf ayat 142. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Dan telah kami janjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Rabb-Nya kepada Musa 40 malam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bertolak dari ayat ini ada satu kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama Bani Israel. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhasil menyeberangkan Bani Israel dari Mesir dan menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya di Laut Merah, maka Musa pun kemudian mengarah dengan Bani Israel menuju Palestina. Banyak peristiwa tidak mungkin saya jelaskan karena nanti waktu tak cukup. Intinya bahwa setelah hijrahnya Nabi Musa dari Mesir menuju Palestina, kemudian sampai di Sinai bahasa kitanya. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam melihat Bani Israel ini perlu diatur. Harus ada undang-undang yang mengatur mereka. Sebab kalau tidak, maka nanti akan centang perenang. Akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan untuk Bani Israel undang-undang yang bisa diamalkan oleh mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan akan menurunkan yang disebut dengan Taurat. Maka ketika kemudian Musa alaihi salatu wassalam ketika itu ingin berangkat mengambil Taurat itu, tentu Musa harus mewakilkan Bani Israel kepada siapa? Kepada abangnya Harun alaihi salam. Maka akhirnya kemudian Musa mengatakan kepada Harun, wa qala Musa li akhihi Harun, ukhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin. Kata Musa kepada Harun, lanjutan ayatnya Al-A'raf 142, dan berkata Musa kepada saudaranya Harun, gantikanlah aku dalam memimpin Bani Israel kaumku dan perbaiki mereka, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Setelah kemudian Musa berwasiat kepada Harun untuk menjadi wakil dia memimpin Bani Israel, berangkatlah Nabi Musa dengan membawa beberapa orang pilihan. Berangkat Nabi Musa ke Sinai.
ke Bukit Tur. Akhirnya kemudian Musa sesampainya di Bukit Tur, maka Musa alaihi salatu wasallam berpuasa selama 30 malam. Ada yang mengatakan bahwa syariat zaman dulu kalau puasa di malam hari, tapi kalau kita kan puasa di siang hari. Ya sama-sama namanya puasa yang menahan lapar, cuman bagaimanapun waja'alna syir'atan wa minhaja, bahwa kami jadikan setiap umat itu kan punya syariat sendiri dan manhaj sendiri, walaupun intinya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah sebagian ahli tafsir bahwa puasanya Nabi Musa selama 30 malam itu maksudnya adalah puasa di bulan Dzulqa'dah. Jadi dia berpuasa 1 bulan di bulan Dzulqa'dah. Lah di hari ke-30 itu Musa hendak membatalkan puasanya, dan dia hendak membersihkan mulutnya, karena bagaimanapun puasa, orang yang berpuasa itu kan mulutnya mengeluarkan bau, maka dia hendak membersihkan mulutnya karena akan berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang, kemudian mengatakan bahwa luhufu fammis shaim atyab indallahi min rihil misk, bau-bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Akhirnya kemudian Musa pun disuruh oleh Allah menambah 10 hari lagi. Lah 10 hari inilah yang dijadikan sumpah dalam Al-Quran, wal ashri wal fajri walayalin ashri, wal fajri walayalin ashri, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10, maksudnya 10 awal bulan Zulhijjah. Berarti yang 30 malam itu bulan Dzulqa'dah, kemudian yang 10 hari sebagai penyempurna 40 malam, 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan 10 awal bulan Dzulhijjah itu punya keistimewaan yang luar biasa. Bahkan kalau ditinjau dari hari-harinya lebih afdal dibandingkan 10 akhir bulan Ramadan. Dan itu nanti pembahasannya ketika kita membahas bulan Dzulhijjah. Tapi yang jelas bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam setelah kemudian menyempurnakan puasa 40 malam, maka Musa pun kemudian mendapatkan papan Taurat, satu-satunya kitab langit yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kitab langit yang lainnya kan yang menulis manusia, walaupun itu firman Allah Azza wa Jalla, seperti Al-Quran dibukukan kan yang menulis manusia, tapi khusus papan Taurat tidak, Allah langsung yang menulisnya. Dan itu keistimewaan Taurat. Tetapi kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam dikejutkan dengan peristiwa kaumnya. Allah memberitahu agar Musa setelah mendapatkan papan Taurat itu segera pulang, temui Bani Israel. Kenapa? Karena ada peristiwa yang sangat mengecewakan Nabi Musa. Apa itu? Sebagian besar Bani Israel murtad. Kenapa murtad? Karena ada orang munafik di tengah-tengah Bani Israel yang bernama Samiri. Samiri inilah ketika Nabi Musa 40 malam meninggalkan Bani Israel membuat ulah. Bahkan Nabi Allah Harun alaihi salam tidak bisa apa-apa, karena dia pun diancam kalau seandainya dia terus keras terhadap Bani Israel maka dia akan dibunuh. Maka Harun hanya bisa melihat dan tidak bisa apa-apa. Lah akhirnya Samiri ini kemudian membuat patung dari emas. Dari mana emasnya coba? Kok dia dapat emas banyak? Membuat patung anak sapi itu kan butuh emas banyak tuh. Dikisahkan bahwa saat Nabi Musa dan Bani Israel itu menyeberangi Laut Merah yang sudah jadi jalan kering itu, lah Bani Israel ini sebagian mereka meminjam emas-emas kaum Kipti, kaumnya Fir'aun, untuk perbekalan mereka selama safar. Tapi mereka tidak memberitahu bahwa mereka akan safar, akan hijrah. Otomatis kan ini namanya orang pinjam karena harus dikembalikan. Akhirnya kemudian mereka merasa bersalah sudah mengambil emas-emas kaum Kipti, kaumnya Fir'aun itu.
Kemudian mereka pun disuruh untuk membuang emas-emas itu di jalan-jalan. Lah ketika emas-emas itu, entah gelang, entah kalung, entah apa itu, dibuang begitu saja di jalan, jadi banyak kan, jadinya dipungut sama dia tanpa sepengetahuan Bani Israel, sampai dapat berkarung-karung gitu ya. Makanya kemudian ketika Samiri ini kemudian melihat Nabi Musa sudah tidak ada di tengah-tengah Bani Israel, mulailah dia mencetak emas itu menjadi patung anak sapi. Kenapa patung anak sapi? Karena di Mesir itu mereka, Tuhan-Tuhan mereka itu ya memang patung anak sapi. Jadi setelah jadi patung anak sapi itu, Samir ini kan punya bekas tanah pijakan kudanya Jibril. Dari mana bahwa Samiri tahu itu kudanya Jibril? Ya, dalam kisah Israiliyat bahwa Samiri ini sebenarnya yang merawat Jibril dalam gua ketika masa bayi, ketika pembunuhan di era Fir'aun itu. Jadi kalau Musa dihanyutkan, kalau Samiri dibuang di gua, lah yang merawat Jibril. Konon seperti itu dalam kisah Israiliyat. Tapi kan kisah Israiliyat tidak bisa jadi pegangan. Tapi kita mengacu kepada tafsir daripada para ulama ketika Nabi Musa bertanya kepada Samiri, kenapa dia melakukan seperti itu? Apa perkataan Musa kepada Samiri? Berkata Musa kepada Samiri, apa yang membuat anda melakukan seperti itu wahai Samiri? Maka Samiri mengatakan, karena aku mengetahui yang orang tidak ketahui, katanya. Apa maksudnya kalimat ini? Absortu, kata Samiri, aku mengetahui apa yang orang-orang tidak ketahui. Jadi Nabi Musa itu kan ketika hendak menutup lautan dengan tongkatnya, itu kan di sampingnya ada Jibril yang menunggang kuda berwarna putih menjelma manusia, dan orang tidak tahu kalau itu Jibril. Samiri ini mengetahui bahwa itu Jibril. Tak bagaimana kisahnya, yang jelas Samiri tahu bahwa itu Jibril. Lah Samiri ini melihat ketika Jibril ini melangkahkan dengan kudanya. Jadi setiap tapak kuda itu kalau menginjak tanah itu, kemudian padang pasir itu tumbuh hijau. Jadi bekas pijakannya itu. Lah oleh Samiri, bekas pijakan kudanya Jibril itu tanahnya dikutip, kumpulkan begitu ya. Lah ketika kemudian dia membuat patung anak sapi, kemudian dikeluarkanlah tanah bekas pijakan kuda Jibril itu, kemudian dimasukkan ke dalam patung anak sapi yang dibuatnya. Tiba-tiba ada keajaiban, patung anak sapi itu bisa hidup, tapi tidak hidup seutuhnya. Al-Quran hanya menjelaskan lahu huwar, tiba-tiba mengeluarkan suara. Kemudian Samiri mengatakan di tengah-tengah Bani Israel, lihat, Musa jauh-jauh ke Bukit Sinai mencari Tuhannya, padahal Tuhannya ada di sini, katanya, sambil menunjuk patung anak sapi itu. Dari situlah kemudian Bani Israel, sebagian mereka menyembah patung anak sapi dan sebagian mereka tawakuf. Lah peristiwa ini dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril kepada Nabi Musa yang ketika itu berada di Bukit Sinai, di Bukit Tur. Makanya Musa lekas pulang. Ketika sampai di tengah-tengah Bani Israel, betul rupanya Bani Israel sudah kufur sebagian mereka menyembah patung anak sapi, padahal hanya ditinggal 40 malam. Bayang. Tapi ini terlalu lama. Kalau sekarang justru jangan cerita 40 malam. Pagi beriman, malam sudah kufur. Kalau sekarang ini lebih cepat lagi kan gitu ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Ada yang di pagi hari beriman, sore hari sudah kufur. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Malam hari dia beriman, pagi pula dia kufur. Ini lebih cepat lagi kan begitu ya di akhir zaman ya. Kalau dulu kan agak lama 40 malam. Jadi Musa marah, dipanggilnya Harun, sampai dijelaskan dalam Quran itu Musa menjambak rambut Harun dan janggutnya. Kemudian marah-marah Nabi Musa kepada Harun.
Sampai Harun mengatakan, wahai anak ibuku, yabna ummi, lepaskanlah jambakan rambutku dan janggutku. Bukan aku hendak menyesatkan Bani Israel, katanya. Aku ini tidak sekuat dirimu. Mereka hendak membunuhku. Bisa apa aku, katanya Harun. Akhirnya Musa pun memaafkan Harun dan memanggil Samiri, karena ini biang keroknya Samiri ini. Akhirnya kemudian Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, apa yang membuatmu melakukan seperti ini? Dengan entengnya Samiri mengatakan, yang mendorong aku seperti ini adalah hawa nafsuku, katanya. Maka Musa pun akhirnya mengusir Samiri dari tengah-tengah Bani Israel. Kemudian Musa berdoa kepada Allah di hadapan Samiri, engkau tidak mampu mendekati manusia, akan hidup sendiri. Maka Samiri pergi. Memang tidak dijelaskan apakah Samiri mati atau tidak, tapi Quran yang menjelaskan seperti itu. Makanya kemudian ada sebagian orang mengatakan bahwa kepergian Samiri yang entah berantah di mana ini, inilah yang kelak cikal bakal akan menjadi Dajjal. Tapi ini kan pendapat yang marju, pendapat yang tidak kuat. Ya Samiri ya Dajjal, nggak ada kaitan antara Samiri dengan Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa peristiwa pertama di bulan Dzulqa'dah adalah peristiwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika hendak mengambil Taurat. Dia berpuasa 30 malam, kemudian ditambah 10 awal Dzulhijjah menjadi 40 malam. Ini peristiwa tempo dulu ya, sebelum Nabi SAW. Kemudian peristiwa yang kedua, kita akan bicara soal peristiwa Nabi, peristiwa sejarah di zaman Nabi SAW, baik sebelum hijrah ataupun setelah hijrah Nabi SAW yang terjadi di bulan Dzulqa'dah. Adapun sebelum hijrah, di bulan Dzulqa'dah ini terjadi peristiwa di mana Nabi SAW ketika sudah terdesak dakwahnya oleh orang-orang Quraisy, sempit dakwahnya karena ketika itu pamannya meninggal, Abu Talib, ya. Kemudian juga Khadijah juga meninggal. Kemudian Rasul ke Taif berdakwah juga diusir oleh orang-orang Taif. Maka Nabi SAW tidak leluasa dalam berdakwah itu. Maka Nabi hanya bisa berdakwah itu menunggu musim haji, menawarkan kepada orang-orang yang haji yang datang dari mana-mana, dari kota Madinah dan kabilah-kabilah sekitarnya yang haji ke Mekah, ditawarkan Islam kepada mereka. Lah Allah takdirkan tepat di tahun 11 sebelum hijrah Nabi, artinya setelah diangkatnya menjadi Nabi, maka orang-orang dari Madinah, khususnya orang-orang suku Khazraj yang kelak akan menjadi cikal bakal orang-orang Ansor, sekitar 12 orang itu ketika mereka haji berjumpa dengan Nabi. Maka Nabi SAW menawarkan Islam kepada mereka. Lah kita tahu bahwa orang-orang Khazraj dan Aus ini, dua kabilah musyrik yang ada di kota Madinah ini, mereka sudah tahu informasi tentang adanya kenabian. Dari mana? Padahal mereka tidak ada kitab langit. Orang-orang musyrik kan tidak punya kitab. Dari orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Jadi orang-orang Yahudi dengan orang-orang musyrik Khazraj dan Aus itu kan suka perang tuh. Kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Tapi kalau orang-orang Yahudi kalah perang melawan suku Khazraj dan Aus dari kalangan musyrik Madinah itu, maka orang-orang Yahudi suka sesumbar dan mengatakan, awas saja kalian kalau nanti muncul Nabi kami, dan sebentar lagi akan muncul Nabi kami, habis kalian. Lah informasi kenabian ini diserap oleh orang-orang musyrik Khazraj dan Aus, informasinya dari orang-orang Yahudi. Makanya ketika mereka haji, kemudian tiba-tiba mereka mendengar di Mekah ada orang ngaku Nabi, jadi mereka langsung kemudian tidak ragu-ragu, jangan-jangan ini pula yang dimaksud orang-orang Yahudi, maksudnya Nabi SAW. Maka mereka mengatakan, kalau begitu kita dahului mereka beriman sebelum orang-orang Yahudi tahu bahwa Nabi mereka itu ada di sini. Maka inilah cikal bakal berdirinya orang-orang Ansor yang 12 orang ini.
Ya. Mereka beriman kepada Nabi SAW sehingga akhirnya mereka ingin melakukan baiat kepada Rasul yang disebut dengan Baiatul Aqabatil Ula namanya. Baiat Aqabah. Aqabah itu satu tempat dekat dengan haram. Itulah terjadi pembaiatan Aqabah yang pertama itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Disinilah sejarah cikal bakal berdirinya orang-orang Ansar. Kan aneh ya, orang Yahudi yang dapat informasi dari kitab-kitab mereka justru tidak beriman kepada Nabi. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Yahudi yang ratusan tahun mereka menunggu adanya Nabi, sudah muncul Nabinya, tak mau beriman pula. Kenapa alasannya? Karena mereka pikir bahwa yang ditulis dalam kitab-kitab mereka itu maksudnya kemunculan Nabi, Nabi dari Bani Israel. Yang mereka tunggu itu Nabi dari kabilah mereka sendiri, Bani Israel. Rupanya tidak muncul dari Bani Israel, muncul pula dari Bani Ismail, orang Arab yang dari situlah orang-orang Yahudi hasad, sehingga ketika Nabi sampai di Madinah pun sampai wafatnya Rasul, tidak ada orang Yahudi yang beriman kepada Rasul kecuali hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Salah satunya Abdullah ibn Salam, ulama mereka masuk Islam. Tapi kan tidak sampai 10 orang sampai wafatnya Nabi itu. Lihat degilnya orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW. Padahal mereka menanti-nanti itu beratus-ratus tahun sudah muncul nabinya, maka mereka tidak beriman, justru mereka malah hasad pula kepada Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pembaiatan Aqabatul Ula ini terjadi di bulan Dzulqa'dah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini peristiwa sebelum hijrah, masuk pada peristiwa setelah hijrah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW sudah sampai di kota Madinah, di awal-awal hijrah ada 2 peristiwa besar yang terjadi di bulan Dzulqa'dah. Pertama, Nabi SAW mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Jadi Nabi SAW berusaha untuk mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Ketika itu jumlahnya 90 di rumah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. 45 dari Muhajirin dan 45 dari Ansar. Dipersaudarakan agar mereka saling membantu, bahkan sampai mewarisi. Itu di permulaannya. Tapi setelah perang Badar, yang saling mewarisi dihapus. Kemudian diganti bahwa orang yang saling mewarisi harus ahli warisnya, keluarganya, bukan orang lain. Tetapi untuk saling tolong menolong dan bantu membantu masih berlaku. Maka dikenallah bagaimana Nabi SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi, kemudian Salman Al-Farisi dengan Abi Darda, ya, sampai dikenal ketika Abdurrahman ibn Auf dipersaudarakan dengan saudaranya yang dari Ansar itu, Sa'ad ibn Rabi itu. Apa kata Sa'ad bin Rabi? Wahai Abdurrahman, aku memiliki 2 kebun, tinggal kau pilih mana yang kau sukai dari kebun itu. Lihat bahasanya, bukan dia mengatakan aku 2 kebun, ambil yang sana, jangan yang sini, bukan begitu bahasanya. Tapi disuruh milih mana yang lebih banyak kurmanya, mana yang lebih banyak hasilnya, mana yang lebih lebar tanahnya, ambil. Luar biasa. Dan aku memiliki 2 rumah, ambillah salah satunya. Yang lebih hebat lagi, aku memiliki 3 istri. Kau pandanglah 3 istriku itu. Dan ketika itu belum ada ayat hijab, jadi masih nampak wajahnya. Maka kau pilihlah mana yang sekiranya kau anggap cocok untukmu, ku ceraikan dia setelah masa idahnya, nikah kau dengan dia, katanya. Kan luar biasa. Kalau sekarang mana ada istri dikasihkan orang, yang ada nambah, ya, kuotanya kurang 1, 4 kan. Tapi begitulah para sahabat Rasul, mereka berkorban untuk saudaranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu banyak faedahnya. Ketika Nabi SAW mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar, itu kan ada tujuannya.
Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mentaksis akidah dengan mempersaudarakan mereka, karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang yang beriman itu harus bersaudara. Maka dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu akidah. Kemudian ditanamkan tentang bahwa persaudaraan mereka itu harus karena Allah. Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam persaudaraan ini harus ada saling nasihat sesama mereka. Bahkan yang lebih hebat lagi dalam persaudaraan ini untuk menghapus tradisi jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah itu mereka mengutamakan orang-orang kaya dan menindas orang miskin. Dengan persaudaraan ini dibuatlah kesetaraan, bahwa tidak ada orang miskin, tidak ada orang kaya, tidak pejabat, tidak rakyat, sama saja dalam Islam. Yang membedakan mereka hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada lagi kebanggaan dengan nasab. Tidak ada lagi kebanggaan dengan nasab di sini. Mereka dipersaudarakan di atas akidah dan ilmu. Tidak ada lagi berbangga dengan nasab. Sebagaimana sekarang lagi tren gitu kan, ada orang berbangga dengan nasab karena keturunan Nabi umpamanya kan. Islam itu tidak membanggakan nasab, karena bagaimanapun Rasul mengatakan man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Kalau lambat amalnya tidak mungkin dikejar nasabnya. Enggak mungkin. Tapi kalau akhlaknya bejat, tidak pernah beribadah kepada Allah, neraka tempatnya. Karena amal itu tidak bisa digantikan dengan nasab. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sariyah. Sariyah itu satu pasukan khusus. Jadi terkadang Nabi SAW kalau perang itu dipimpin sendiri, terkadang mengutus sahabat-sahabat pilihan untuk menyerang, yang disebut dengan Sariyah. Jadi lah di awal-awal Rasul sampai di Madinah, Rasul kemudian mengutus Sariyah. Yang pertama kali adalah pasukan khusus yang dipimpin oleh Hamzah. Kemudian setelah itu mengutus lagi pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Lah yang ketiga inilah Nabi SAW kemudian meminta kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika itu untuk memimpin Sariyah pasukan khusus, karena ada berita bahwa Abi Sufyan baru saja datang dari Syam membawa dagangan orang-orang Quraisy, kemudian hendak pulang ke Mekah. Maka Rasul meminta kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas untuk merampas hartanya. Ini bukan merampok, tidak. Maksud Nabi SAW itu Rasul ingin mengambil hak. Kenapa mengambil hak? Karena ketika para sahabat saat hijrah dari Mekah ke Madinah, harta mereka diambil orang Quraisy. Tanah mereka diambil, rumah mereka diambil, bisnis mereka diambil, dunia mereka diambil. Sehingga mereka kemudian meninggalkan segalanya dari Mekah dan tidak membawa apapun kecuali hanya pakaian di badan ke Madinah itu. Maka mereka ingin mengambil kembali hartanya. Makanya kemudian mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas dengan 20 pasukan menuju Harran. Menuju Harrar. Harrar itu tempat perbatasan antara jalur menuju Mekah dari Syam. Tapi Rasul mengatakan kalau memang tidak didapati, maka jangan dikejar, cukup sampai di situ saja. Berangkatlah Sa'ad bin Abi Waqqas dengan 20 pasukan menuju tempat titik yang dimaksud Nabi. Tapi masalahnya Abi Sufyan sudah lewat 1 hari sebelum mereka datang. Jadi ketika sampai di situ ya nggak dapat hasil, namanya sudah lewat duluan. Tapi apakah kemudian kita katakan, lah kenapa Nabi SAW kok tidak pas dengan tujuannya kan? Kenapa lewat? Kok tidak, seolah-olah pengiriman pasukan itu sudah ada faedahnya? Karena nggak ada Abi Sufyan. Abu Sufyan sudah lewat 1 hari. Kita katakan ada faedah besar di sini. Walaupun mereka tidak berhasil karena Abu Sufyan sudah lewat 1 hari, tapi di sini ada faedah besar. Apa faedahnya?
bahwa kaum muslimin sudah menabuh genderang jihad. Jihad sudah dimulai. Yang di Mekah selama 13 tahun Rasul tidak bisa apa-apa. Bagaimana Bilal disiksa, bagaimana Khabbab bin Arat disiksa, bagaimana Sumayyah dibantai, dibunuh oleh Abu Jahal. Kemudian Yasir dibantai, dibunuh oleh Abu Jahal. Kemudian Yasir dipaksa untuk kufur, dan banyak para sahabat mengalami hal itu. Rasul hanya bisa diam, hanya bisa memandang, dan hanya mengatakan kepada keluarga Ammar, ya Ammar, isbiru ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Kepada Ammar Rasul mengatakan seperti itu, karena tempat janji Allah kepada kalian adalah surga. Tapi setelah hijrah ke Madinah tidak bisa Rasul diam. Mulailah ada syariat jihad, ingin menampakkan idharul quwah, kekuatan, bahwa kaum muslimin sudah kuat sekarang. Dengan mengutusnya Sariyah itu akhirnya akan berjumpa dengan kabilah-kabilah, dan ini bisa dijadikan message ataupun pesan kepada orang-orang Quraisy yang ada di Mekah itu, bahwa kaum muslimin sudah siap tempur. Jangan macam-macam, karena mereka masih mengganggu masalahnya. Jadi walaupun tidak berhasil menangkap Abi Sufyan dan merampas hartanya, tapi ada faedah besar bahwa Rasul ingin menyampaikan tentang syariat jihad. Kaum muslimin sudah kuat. Lah pengutusan Sariyah Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke Harar itu tepat di bulan Dzulqa'dah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini permulaan perang Badar namanya. Ini disebut perang Badar Sughra. Nanti ada perang Badar Kubra, tapi inilah permulaannya di sini. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa berikutnya, perang Bani Quraidah. Perang Bani Quraidah ini tepat pada 5 Hijriah, terjadi setelah perang Ahzab. Kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu ada namanya Suratul Ahzab. Surah Al-Ahzab menjelaskan tentang kengerian perang Ahzab. Bagaimana tidak mengerikan, kaum muslimin di Madinah dikepung ya, oleh kelompok-kelompok, maka disebut Ahzab. Ahzab itu kelompok-kelompok yang menyerbu Nabi dan para sahabat di tengah-tengah kota Madinah, di mana orang-orang musyrik Quraisy bergabung dengan Hawazin, dengan suku-suku yang lainnya, kemudian bergabung dengan orang-orang Yahudi, belum lagi pengkhianatan orang-orang munafik. Luar biasa dalam perang Ahzab ini, sampai-sampai ketakutan luar biasa para sahabat Nabi digambarkan dalam Al-Quran itu, ketakutan mereka. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah menangkan peperangan ini karena Allah mengirim para malaikat untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Lah Nabi SAW tepat di bulan Dzulqa'dah, setelah terjadi perang Ahzab, dan itu baru selesai perang tuh, di mana para sahabat belum istirahat, luka-luka mereka masih menganga, pakaian-pakaian baju perang belum pun mereka ganti. Jadi baru selesai perang dan Allah menangkan. Dan Nabi SAW pun baru saja pulang ke rumahnya, kemudian mandi, mau mengganti, dan dia pun sudah menaruh baju besinya dan pedangnya. Tiba-tiba ketika Rasul mandi, ada pula kemudian yang memanggil dia untuk keluar. Ya Muhammad, ya Muhammad, ukhruj, keluar. Rupanya di luar ada seorang laki-laki mirip seorang sahabat namanya Dihyatul Kalbi. Dan sahabat Dihya ini sahabat yang paling ganteng dari sahabat-sahabat Muhajirin. Jadi kalau dia dagang ke Syam itu, semua wanita Syam itu melongok melihat kegantengannya Dihya Al-Kalbi. Lah ada orang mirip Dihya, rupanya malaikat Jibril. Dia menjelma Dihyatul Kalbi sedang menunggang kuda putih. Maka Nabi SAW keluar. Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, aku saja belum meletakkan pedang dan baju besi, wahai Muhammad, kenapa kau sudah lepas baju besi? Pakai lagi, katanya. Serbu Bani Quraidah. Akhirnya Nabi SAW langsung keluar, memakai lagi baju besinya, mengambil lagi pedangnya, dikumpulkan lagi para sahabat. Baru selesai perang, belum beristirahat, luka mereka masih menganga juga. Akhirnya kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, idhabu ila Bani Quraidah
fala tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Hei sahabat-sahabatku, serbu Bani Quraidah, cepat kalian berangkat kepada Bani Quraidah. Jangan ada yang sholat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Walaupun kalimat ini dipahami oleh para sahabat, ada yang sholat di jalan, ada pula yang sholat di Bani Quraidah, tapi Rasul tidak mengingkari keduanya, baik yang sholat di jalan ataupun yang sholat asar ketika sampai di Bani Quraidah. Karena maksudnya Nabi SAW itu maksudnya biar cepat sampai begitu. Pertanyaan pun muncul, peperangan Bani Quraidah itu kan terjadi di bulan Dzulqa'dah, dan ingat bulan Dzulqa'dah itu Asyhurul Hurum, satu di antara 4 bulan hurum. Sementara bulan itu disebut bulan hurum karena ada larangan tidak boleh perang. Sampai pun di zaman jahiliyah, kalau ada orang yang membunuh bapaknya dan itu terjadi di Asyhurul Hurum, di bulan-bulan hurum, maka anaknya tidak boleh balas dendam kepada yang membunuhnya, nunggu lewat dulu Asyhurul Hurum itu demi menjaga bulan. Itu di zaman jahiliyah. Lah kenapa Nabi SAW melanggar Asyhurul Hurum, menyerbu Bani Quraidah di bulan Dzulqa'dah yang merupakan Asyhurul Hurum itu? Maka dijawab oleh para ulama, Nabi tidak menyerang Bani Quraidah, tapi Nabi hendak mempertahankan. Karena mereka menyerang dulu, maka Rasul menyerang balik. Jadi yang dilarang itu adalah memulai berperang. Tapi kalau mereka diserang, maka kita boleh membalas menyerang. Makanya Nabi SAW hanya membalas saja, karena Bani Quraidah berkhianat. Yahudi Bani Quraidah itu berkhianat. Harusnya mereka berpegang kepada piagam Madinah. Ketika Madinah diserang, harusnya mereka membela Nabi. Bukankah dalam piagam Madinah itu untuk saling membela, saling melindungi? Tapi mereka malah membelot dan akhirnya bersekutu dengan kafir Quraisy, malah ikut-ikut nyerang Madinah. Makanya Rasul marah. Akhirnya kemudian Nabi SAW menyerbu Bani Quraidah, dan itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Ini peristiwa 5 Hijriah. Kemudian juga di antara peristiwa besar di bulan Dzulqa'dah adalah umrohnya Nabi. Jadi 4 kali umroh Rasul itu semua di bulan Dzulqa'dah. Ada yang mengatakan 3 kali umroh di bulan Dzulqa'dah, ada yang mengatakan yang 1 di bulan Dzulhijjah. Tapi ada yang berpendapat semua umroh Rasul terjadi di bulan Dzulqa'dah. Ingat, Rasul itu umroh berapa kali? 4 kali. Kalau haji 1 kali. Jadi umrohnya Rasul 4 kali dan haji 1 kali. Adapun umroh yang pertama disebut dengan umroh Hudaybiyah namanya. Itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Jadi Nabi SAW membawa pasukan untuk umroh, tapi bukan perang ya. Namanya orang tidak perang yang tidak bawa senjata banyak kan gitu. Ya bawa senjata itu hanya untuk perlindungan saja. Tapi oleh orang musyrik ketahuan bahwa Nabi SAW akan masuk Mekah dan dikiranya akan menyerang. Akhirnya kemudian orang-orang musyrik Mekah pun melarang, tidak boleh Nabi dan para sahabatnya melewati tanah haram. Kalau sampai melewati tanah haram, maka mereka akan diserang. Akhirnya kemudian Rasul pun karena sudah mengambil mikot kan di perbatasan haram. Ya kalau dari Madinah ada namanya Dzulhulaifah, Bir Ali. Kalau dari Yaman kan ada namanya Yalamlam. Kalau dari Irak ada namanya Juhfah, macam-macam mikot itu. Ya. Jadi Nabi SAW ketika itu berusaha mengirim delegasi bahwa tujuan mereka bukan menyerang, tujuan mereka umroh, nggak ada kaitan dengan perang. Tapi orang-orang kafir Quraisy tetap saja ngeyel, tidak bisa. Sampai Rasul mengutus Utsman ibn Affan untuk memastikan bahwa mereka tujuannya umroh, tidak lebih dan kurang. Tapi akhirnya Utsman pun ditahan. Kemudian diisukan Utsman dibunuh. Akhirnya Nabi SAW marah ketika itu. Sebenarnya Rasul tahu Utsman itu tidak dibunuh, itu hanya isu saja. Tapi Rasul ingin juga menjadikan momen ini melakukan ujian di tengah-tengah para sahabatnya. Kesetiaan mereka diuji oleh Nabi SAW, bahwa mereka diajak untuk membalas darah Utsman.
Siapa yang siap membalas darah Utsman? Akhirnya seluruh sahabat yang ikut umrah bersama Rasul siap membalas darah Utsman. Terjadilah namanya pembaiatan Aqabah di bawah pohon. Namanya pembaiatan tahta syajar. Pembaiatan untuk melawan orang-orang Quraisy karena telah mengambil darah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semua berbaiat kecuali satu orang. Satu orang ini disebut munafik, tidak mau berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian tidak jadi peperangan karena akhirnya terjadi perdamaian, sampailah tercetus sebuah perjanjian yang disebut dalam sejarah namanya perjanjian Hudaybiyah namanya. Walaupun 100% perjanjian itu merugikan kaum muslimin, tapi Nabi SAW tidak kecewa karena Rasul memandang jauh ke depan. Mudah-mudahan walaupun secara perjanjian merugikan kaum muslimin, tetapi mudah-mudahan dengan inilah dakwah Islam semakin berkembang. Karena salah satu isi perjanjiannya untuk tidak saling menyerang selama 10 tahun. Sehingga dalam 10 tahun itulah Rasul akhirnya mendakwahi kabilah-kabilah sampai menyurati raja-raja, raja Persia, raja Romawi, raja Mesir, raja Ethiopia dan macam-macamnya disurati Nabi itu selama perjanjian itu. Lah yang ingin saya katakan bahwa umrah Hudaybiyah itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Walaupun Nabi SAW tidak jadi umrah, tapi sudah dianggap umrah. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan oleh niatnya. Walaupun tidak jadi umrah tapi niatnya sudah ada, bahkan sudah berangkat, maka sudah dianggap umrah. Tapi dalam perjanjian Hudaybiyah mereka dibolehkan datang kembali umrah tahun depannya. Maka tepat di tahun 7 Hijriah Rasul sallallahu alaihi wasallam pun kemudian umrah. Tepat di bulan Dzulqa'dah dia umrah yang disebut dengan umrah qadha namanya. Karena kan tahun kemarin tidak jadi, di qadha tahun ke-7 Hijriahnya tuh. Tepat di bulan Dzulqa'dah, bulan yang sama. Sampai-sampai ketika melakukan tawaf di umrah qadha itu, Nabi SAW sampai lari-lari yang disebut dengan romal. Kemudian memperlihatkan bahu-bahunya. Jadi makanya kemudian jadi syariat umrah kan. Kalau umrah itu kan diselendangkan tuh. Kemudian sebelah kanan ditampakkan, sebelah kiri ditutup, dan Ka'bah sebelah kiri kita. Kemudian di putaran yang pertama, kedua, dan yang ketiga itu sampai lari-lari itu. Apa tujuannya coba? Tujuannya Rasul ingin memperlihatkan kekuatan. Lihat otot-otot para sahabat itu kuat-kuat. Itulah maksudnya. Lihat tentara itu kan kalau memperlihatkan kekuatan berbaris itu kan sambil lari-lari kan itu ya, memperlihatkan kekuatan. Lah Rasul ingin seperti itu tuh maksudnya. Karena ada isu dari orang-orang Quraisy itu, kita tahu bahwa Madinah sebelum hijrah Rasul itu kan tempatnya wabah. Madinah itu kan tempatnya wabah, tempat penyakit. Makanya ayahanda Rasul Abdullah sendiri meninggal karena wabah Madinah. Jadi mereka menyangka para sahabat yang hijrah itu lemas-lemas, kurus-kurus, gak ada otot gitu maksudnya ya. Mereka ingin menampakkan kekuatan. Saat tawaf itu ditampakkan tuh tenaganya tuh. Makanya menjadi sunnah putaran pertama, kedua, dan ketiga itu selendangnya ditampakkan ototnya. Kemudian lari-lari kecil. Baru setelah itu boleh diselendangkan kembali atau juga enggak masalah. Yang jelas bahwa menjadi keempat, kelima, keenam, ketujuh ya biasa saja jalan. Lah umroh qadha itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, umroh yang disebut dengan umroh Ji'ranah. Jadi ketika Nabi SAW melakukan Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Fathu Mekah itu kan idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah, maksudnya di Badar, wal fath, dan juga pembebasan kota Mekah, maksudnya juga Fathu Mekah. Itu dua perang terjadi di bulan Ramadan tuh. Badar di bulan Ramadan, Fathu Mekah juga terjadi di bulan Ramadan. Lah Nabi SAW berhasil tuh menguasai Mekah tuh. Ya, berhasil menguasai Mekah. Lah karena Nabi SAW sibuk kemudian baru saja mengalahkan Mekah, Rasul tidak sempat umrah di bulan Ramadan. Karena ketika itu Rasul mendengar isu bahwa orang-orang Hawazin dan sekitarnya mau menyerang Nabi. Maka Nabi SAW setelah Fathu Mekah menyiapkan pasukan, kemudian menyerang Hunain. Terjadilah yang disebut dalam sejarah perang Hunain,
dan dalam perang inilah Rasul mendapatkan harta rampasan perang atau ghanimah yang sangat banyak sekali. Setelah Nabi SAW membagi-bagikan harta rampasan perang itu, maka Rasul menuju Ji'ranah. Ji'ranah itu tempat mikot di situ, salah satu tempat mikot. Maka Rasul pun berihram. Tepat setelah membagikan ghanimah perang Hunain, Rasul kemudian berihram di Ji'ranah. Kemudian Nabi SAW melaksanakan umrah tepat di bulan Dzulqa'dah. Ini umrah yang ketiga. Adapun umrah yang keempat, ada yang mengatakan adalah umrah yang disertakan dengan hajjatul wada, haji perpisahan Nabi. Tapi Nabi SAW tidak mengambil haji tamattu. Rasul itu mengambil haji qirah. Jadi Nabi SAW umrah dulu. Ada yang mengatakan di ujung bulan Dzulqa'dah, di sisa-sisa akhir bulan Dzulqa'dah, sekitar 6 atau 7 hari sebelum lewat bulan Dzulqa'dah dan masuk bulan Dzulhijjah, Rasul umrah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa umrahnya Rasul itu di bulan Dzulhijjah, ya, tapi ada yang mengatakan di bulan Dzulqa'dah, di akhir-akhir. Sehingga dari sini terjadi perselisihan. Tapi yang jelas bahwa kebanyakan umrah Nabi itu di bulan Dzulqa'dah. Ini juga di antara peristiwa besar yang terjadi di bulan Dzulqa'dah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga pernikahan Nabi SAW dengan Ummul Mukminin Zainab bintu Jahsin. Ingat kisah Zainab bintu Jahsin? Zainab bintu Jahsin ini kan wanita termasuk anak daripada pembesar-pembesar kabilah. Artinya bukan orang biasa. Zainab bintu Jahsin ini berdarah biru lah bahasa kitanya. Lah di sisi lain Nabi SAW itu punya anak angkat namanya Zaid ibnul Harith. Dulu ketika keluarganya hendak meminta Zaid, Zaid menolak. Padahal ketika itu usianya 10 tahun. Keluarganya datang, karena kan ketika itu Zaid ini adalah salah satu anak yang diculik. Jadi kabilahnya diserang. Kemudian diculik nih, menang kabilahnya kalah, akhirnya diculik. Salah satu yang diculik adalah Zaid. Kemudian dijual ke pasar Mekah, di pasar Uqad. Lah yang membeli Khadijah, istri Nabi SAW, dibeli sama Khadijah, Zaid ini, ya. Ketika Nabi SAW kemudian sedih karena meninggal putra beliau Qasim dan juga Abdullah. Bagaimanapun sedih Rasul, bagaimanapun di zaman jahiliyah itu anak laki-laki itu kan emas gitu ya. Anak perempuan itu justru direndahkan, bahkan dikubur hidup-hidup lagi orang-orang jahiliyah. Jadi kalau punya anak laki-laki itu kebanggaan, kalau meninggal itu sedih kali gitu ya. Lah karena Rasul sedih anaknya Qasim meninggal, habis itu punya anak lagi Abdullah meninggal kan begitu. Maka Khadijah ingin menenangkan hati Nabi dengan menghadiahkan anak angkatnya namanya Zaid ibn Harithah. Setelah Zaid ini besar, sudah besar ya, walaupun belum balik, tetapi kan sudah mumayyiz, ya, sudah 10 tahun umurnya, kan sudah bisa membedakan. Lah keluarganya tahu ada informasi anaknya itu ada di Mekah dari para pedagang. Sehingga kemudian keluarganya mempersiapkan uang untuk menebus. Siapa itu yang punya Zaid ini? Diambil siapa? Datang keluarganya ke Mekah, rupanya yang punya adalah Nabi SAW, dan diangkat jadi anak angkatnya kan itu. Jadi keluarganya membujuk lah, kasihkanlah Zaid lagi, berapapun biayanya aku akan balikan kan itu. Tapi yang namanya Nabi sudah sayang. Kadang kita punya anak angkat, kalau dirawat dari bayi itu kan lama-lama sayang juga. Kadang-kadang melebihi anak kandung pula sayangnya orang tua kepada anak angkat itu. Nabi SAW tidak langsung memberikan Zaid kan. Jadi Nabi SAW memberikan pilihan lah sama keluarganya. Saya tidak bisa memberikan pilihan, kalian tanya saja sama anaknya. Rupanya tanpa di luar kesadaran Rasul, Zaid justru memilih tinggal bersama dia dan tidak mau ikut keluarganya. Saking senangnya diangkat Zaid. Kemudian Rasul berteriak, sekarang Zaid bukan putra Harithah, tapi Zaid putra Muhammad. Sejak itulah Zaid binnya diganti dari Harithah menjadi bin Muhammad, Zaid ibnu Muhammad. Tapi setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, turun syariat tidak boleh menasabkan anak angkat ke bapak angkatnya. Turun surah Al-Ahzab awal-awal tuh.
ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah ma ja'alallah adiyaakum abnaakum. Tidak boleh ayah angkat menasabkan kepada anak angkat, dinasabkan kepada bapak angkatnya, kata Allah, tapi kembalikanlah mereka nasabnya kepada bapak-bapak aslinya. Maka akhirnya Rasul merubah lagi dari Zaid ibn Muhammad menjadi Zaid ibnul Harithah. Jadi kalau antum punya anak angkat, tidak boleh nasabkan kepada antum, tapi balikan kepada bapaknya. Kita ini kan hanya ngangkat saja, dia bukan anak kandung, ya. Lah setelah Zaid besar, akhirnya Nabi SAW ingin mencarikan jodoh. Datanglah dia ke rumah Zainab bintu Jahsin. Keluarga Zainab senang ketika awal datang Rasul hendak meminang putrinya Zainab ini. Dikiranya yang mau meminang Rasul untuk dirinya sendiri, itu maksudnya. Jangan-jangan Rasul itu ingin nambah lagi istrinya gitu. Senang keluarganya. Tapi ketika mendengar kata Rasul, aku meminang putrimu bukan untukku tapi untuk anak angkatku, mulailah keluarga Zainab ini agak gimana gitu. Kok anak saya dijodohkan dengan mantan budak kan gitu ya. Karena perbudakan di zaman itu kan dianggap hina. Akhirnya kemudian turun surah yang menegur keluarga Zainab, maka li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri wa man ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan kalau datang perintah Allah dan Rasulnya tiba-tiba ada kebimbangan dan kebingungan, maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ketika turun ayat ini, maka Zainab dan keluarganya mengatakan sami'na wa ata'na. Ya sudah, kalau sudah perintah Allah dan Rasul, apa lagi? Nikahlah Zainab dengan Zaid. Dari awal sudah tidak ada kecocokan. Makanya kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala ketika ditanya soal pernikahan sekufu, maka Syekh bin Baz mengatakan sebaiknya orang itu kalau cari jodoh cari yang sekufu. Apa arti sekufu itu? Maksudnya setara. Anda lulusan SD jangan pula cari jodoh S1, nanti dikibuli, istrinya lebih cerdas kan. Anda orang miskin cari istri pula yang kaya raya, Anda dihinakan di situ nanti. Jadi cari yang setara, baik dari pendidikan, baik harta, baik derajat, supaya kalau seimbang itu nanti sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau sudah jomplang, itu biasanya banyak cekcok tuh. Lah itu yang terjadi dengan Zaid ketika menikah dengan Zainab, asik cekcok saja rumah tangganya. Maka akhirnya Allah pun turunkan ayat kepada Rasul agar Rasul memerintahkan Zaid menceraikan Zainab. Dan itu disebutkan nama Zaid dalam Quran itu, ya. Akhirnya kemudian Zaid pun menceraikan Zainab. Setelah habis masa iddahnya, tiba-tiba Allah memerintahkan Rasul untuk melamar Zainab, bekas istri anak angkatnya tuh. Coba kan, Allah memerintahkan Zaid menceraikan Zainab. Setelah habis masa iddahnya, Allah memerintahkan Rasul menikahi Zainab, bekas istri anak angkatnya. Kalau sekarang dilakukan kan malu kan, masa berarti Nabi memerintahkan Zaid itu untuk mengambil istrinya kan, begitu jadi kesannya kan? Bukan. Setiap perbuatan Nabi itu wahyu dan ada hikmahnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab, bekas istri anak angkatnya Zaid ibn Harithah itu, karena Allah lewat Rasulnya ingin membatalkan budaya jahiliyah. Apa budaya jahiliyah? Yang menganggap bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung. Maka Islam tidak menyamakan anak angkat, anak kandung. Kalau anak kandung itu ada hak wali, kalau dia perempuan ya ada hak waris, ada hak mahram. Lah kalau anak angkat tiga-tiganya tidak ada hak. Anak angkat itu tidak bisa dijadikan mahram, tidak dapat warisan, ya, dan tidak bisa jadi wali orang tua angkatnya. Jadi beda kan itu. Makanya kalau kita punya anak kandung kemudian punya istri kemudian diceraikan, kita sebagai ayahnya tidak bisa menikahi bekas istri anak kandung. Kenapa? Karena bekas istri anak kandung disebut mahram mu'abbad namanya. Tetap mahram walaupun sudah diceraikan, karena sudah digauli masalahnya. Tapi kalau bekas istri anak angkat bukan mahram,
bisa kita nikahi. Nah, itulah makanya dibatalkan lah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab bintu Jahsin ini terjadi di bulan Dzulqa'dah, dan Zainab sangat berbangga dengan pernikahan ini di antara istri-istri Rasul yang lainnya, dan mengatakan, kalian dinikahkan wali-wali kalian, tapi aku dinikahkan oleh Rabb dari 7 atas langit sana, katanya. Karena Allah yang merintahkan Rasul menikahi Zainab, kan gitu. Nah, ini peristiwa pernikahan Rasul dengan Zainab bintu Jahsin terjadi di bulan Dzulqa'dah. Ma'asyiral muslimin yang muliakan, termasuk juga pengutusan Abu Musa dan Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Rasul pernah memanggil Mu'ad dan juga Abi Musa dan mengatakan, berangkatlah kalian berdua ke Yaman. Tapi ingat, Mu'ad, di Yaman itu kebanyakan ahli kitab. Kebanyakan ahli kitab. Maka kalau kau datang kepada mereka, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Kalau mereka menerima, ajak mereka sholat. Kalau mereka menerima, ajak mereka untuk bayar zakat. Dan hati-hati ketika mengambil zakat-zakat mereka, wahai Mu'ad, jangan mengambil harta yang paling istimewa, karena itu sama dengan kezaliman. Maka Rasul mengatakan, fatnahu laisa bainahu wa bainallah hijabun. Hati-hati dari doa orang yang kezalimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Lah pengutusan Rasul Mu'ad dan Abi Musa al-Ash'ari itu ke Yaman tepat di bulan Dzulqa'dah, dan yang luar biasa lah wasiat Rasul kepada keduanya apa? Wala takhtalifa, jangan kalian berselisih. Coba bayangkan, pada cuma 2 orang dan dua-duanya sahabat Nabi, tapi Rasul mengatakan jangan berselisih kalian berdua. Kemudian ditemani 2 orang, yang namanya otak 2 orang itu pasti akan berbeda, pasti ada perselisihan. Apalagi 3 orang, apalagi 4 orang, apalagi 1 yayasan, apalagi 1 organisasi, apalagi 1 partai, gitu bahasa kita, pasti banyak berselisih. Yang 2 orang saja kata Rasul, jangan berselisih kalian. Itu 2 orang tuh, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini nasihat luar biasa, ya, dari Nabi SAW kepada Mu'ad dan Abi Musa al-Ash'ari, dan itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dan termasuk juga keluarnya Nabi SAW ketika melaksanakan Hajjatil Wada. Itu keluar dari Madinah itu di bulan Dzulqa'dah, itu sudah mulai keluar tuh haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam. Ini udah jam 9 juga. Insyaallah mungkin lanjutan tentang keistimewaan dan keutamaan bulan Dzulqa'dah dan amalan-amalannya kita lanjutkan minggu depan. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.